Assalamualaikum. Kemarin kita udah bahas ya, betapa serangan mendadak yang ngeri-ngeri itu sering terjadi kalau kita gangguan tidur atau sering begadang secara parah. Nah, tapi kalau terus mau tidur susah karena faktor U atau banyak pikiran atau nggak jelas sebabnya, gimana nih urusannya? Yuk kita obrolin. Soal tidur kita udah sering bahas, tapi belum pernah membahas soal adenosin. Padahal dia inilah penentu esensial yang bikin kita bisa cepat tidur, cepat pulas. Dia ini sumbernya rasa kantuk yang nomor satu gitu deh, kata para ahli. Tapi realitanya di tubuh kita itu nggak pakai nomor-nomor gitu deh ya. Disclaimernya di sini, walaupun adenosin itu sumber kantuk, penentu tidur, itu maksudnya salah satu penentu gitu. Dan bukan satu-satunya. Terakhir nanti yuk kita tinjau penentu lainnya itu apa saja. Adenosin, adenosin, adenosin. Ini tuh apa sih? Apakah dia itu enzim atau hormon atau apa? No, adenosin itu bukan hormon, enzim juga bukan. Adenosin itu nukleosid gitu. Dekatnya sama RNA, DNA. RNA itu kan ribonukleik acid gitu ya. DNA deoksiribonukleik acid. Tuh, di situ ada nukleiknya kan. Terus yang dekat lagi dengan adenosin itu ATP. ATP itu energi universal yang dipakai oleh sel-sel tubuh kita. Singkatan dari adenosin trifosfat. Artinya, dia itu adenosin yang udah nyatu dengan 3 grup fosfat. Kalau pecah-pecah fosfatnya, muncul deh energinya. Jadi, adenosin ini struktur dasarnya si ATP itu. Atau bisa dibilang, adenosin ini ampasnya ATP. Manakala energinya udah kerilis semuanya. Makin numpuk adenosin, kestabilan tubuh kita itu jadi goyang. Padahal, DNA tubuh kita itu sebisa-bisa nggak boleh goyang. DNA ini kan dekat sama adenosin. Nah, demi menjaga agar nggak goyang, terus tubuh punya sifat homeostasis. Kalau ada pergeseran, kegoncangan, dia akan berusaha 1001 cara mereset balik semula. Salah satu caranya, dia akan memunculkan kantuk dan mempercepat tidur, mempercepat pulasnya kita. Karena selama tidur itu akan terjadi normalisasi. Makin banyak tumpukan adenosin, makin kita akan ngantuk berat, makin kita cepat tidur, makin cepat pulas. Tanpa adenosin, kita bakalan nggak punya rasa kantuk dan bakalan susah tidur, susah pulas. Dalam ilmu tidur, ini jadinya disebut jalur tidur nomor 1 via adenosin atau jalur adenosin, atau disebut juga jalur homeostasis gitu, atau jalur S, proses S. Selain mendorong supaya cepat tidur ya, ada juga fungsi adenosin yang lain. Misalnya nih yang sering-sering disebut, pertama dia itu untuk menghasilkan energi, karena dia komponen dasarnya ATP yang tadi kita omongin. Pada saat kita aktif, ATP-ATP dibongkar, sisanya jadi adenosin itu, sedangkan saat kita rehat, ATP-ATP dihimpun balik, dan komponen dasarnya si adenosin itu tadi. Kemudian kedua, adenosin itu punya fungsi neurotransmitter juga. Dia akan menyetop-nyetop persinyalan di otak. Nah, kalau penyetopannya banyak, terjadilah kantuk tadi itu. Mata kita jadinya juga susah melek, pandangan kita juga jadi menyempit, dan seterusnya. Kalau nggak ada penyetopan sama sekali, kantuk kita bakalan hilang blas. Tiganya, adenosin juga punya fungsi vasodilator gitu. Atau gimana tuh ya bahasa Indonesianya. Pokoknya dia bisa bikin darah lebih encer, sehingga alirannya lebih lancar ke jantung dan berbagai organ, dan ini akan memunculkan perasaan rileks nyaman yang bikin gampang tidur juga. Berikutnya, terkait dengan itu, adenosin juga punya fungsi anti-aritmik gitu, mencegah denyut dan ritme jantung yang tidak beraturan. Dan lain-lain, ada fungsi lain, tapi kurang lebih itulah yang terkait dengan keadaan yang bikin kita tenang, terus bisa bikin ngantuk, bisa los, tidur pules. Ini semoga nggak terlalu rumit ya, dan nggak terlalu teknis. Tapi andai kan dirasa susah dipahami, ya udahlah, kita ke intinya aja. Intinya kalau kita mau gampang tidur, salah satu jurus pokok, kita mesti mainkan si adenosin ini dengan tepat. Pas malam, itu bisa-bisa tumpukan adenosin sudah cukup banyak, dan kalau itu terjadi, dijamin kita gampang tidur, yaitu tentunya kalau tidak kecegal sama 2 jalur tidur lainnya, nanti kita omongin. Gimana caranya supaya adenosin kita banyak-banyak? Sepanjang hari kita mesti aktif, bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah gitu deh kalau menurut Alkitab. Lihat aja tuh anak-anak kecil yang sehat. Seharian gerak aja terus, eksplorasi macam-macam. Ujungnya malamnya capek kan ya, les, gampang banget tuh mereka tertidur, dan kalau udah tidur, pules banget. Kalau orang tua, super mager, itu sebaliknya, susah banget mau tidur, tapi gampang banget kebangunnya. Terus lagi ya, penting kesehatan mitokondria. Mitokondria itu pabrik atau generator energi di tiap-tiap sel. Energi yang dihasilkan ATP tadi itu
terkait juga dengan adenosin. Kalau mitokondria kepelintir, produksi ATP akan nggak optimal. Dengan sendirinya, itu akan berujung pada tidak optimalnya adenosin juga. Karena adenosin itu kan tadi ampasnya ATP, ya kan? Tips lain lagi, yang sering dibilang sama pakar ilmu tidur, itu kalau tidur di hari terang, jangan kebanyakan, khususnya kalau masih agak muda. Kalau orang tua, loyo, kecapean, tidur 2 jam di siang hari, itu adenosin masih tetap numpuk tuh. Jadi, malamnya masih aja tetap bisa tidur. Sedangkan muda-mudi yang healingnya efisien, kalau siang sore tidurnya kelamaan, dibersihin deh tuh adenosinnya, ujungnya malamnya malah jadi kancilan, susah tidur. Terus lagi, yang bisa ngeganggu itu kafein ya. Walaupun adenosin bertumpuk, kalau kehalang oleh efek kafein, dia bisa gagal memberi persinyalan ke otak, ngantuknya jadi nggak muncul atau nggak dirasa-rasain. Kekecualian ini tentunya kalau minum kopinya udah kelewat sering, tubuh kita akan adaptasi. Jadi, masih ada pun efek kafein, adenosinnya itu tetap bisa meredam otak, terus tetap aja jadi bisa tidur pulas. Di sini ada sisi bahayanya nih, yaitu bahayanya kafein. Selama efek kafein kental, otak kita bisa nggak ngerasa-ngerasa kalau tumpukan adenosin udah menggunung. Ya, tapi pada satu titik di mana efek kafein menghilang, tiba-tiba si otak bakalan kaget tuh. Waduh, adenosin tahu-tahu udah sebanyak ini nih. Dia pun terus ngalamin ngantuk luar biasa yang nggak ketahan. Dan tentunya kalau ini terjadi pas lagi nyupir atau menjalankan mesin, bahaya. Hati-hati tuh, waspadalah yang pada suka minum kafein. Terus lagi ya, apakah ada orang yang kekurangan adenosin? Nah, nggak usah dibahas lah ya ini. Kalau dibahas ini penontonnya bisa ngantuk semua secara mendadak saking ruwetnya. Tapi intinya, sepanjang hari, sepanjang hidup, sel-sel kita itu selalu butuh energi, dan energi universal kita itu ATP. Dan bahan dasarnya ATP itu adenosin. Dibikinnya di mitokondria sel-sel yang tadi sudah kita bahas. Jadi ya, asalkan kita itu pakai energi dari ATP itu, mitokondria kita berfungsi dengan baik, pastilah adenosin itu bakalan ada terus sebagai sisa-sisanya. Sedangkan kalau mitokondria kita nggak berfungsi, lah crowded sih. Jangankan adenosinnya, segenap sel aja juga bisa wassalam semuanya. Gitu deh. Terus selain ditentukan oleh jalur adenosin, tidur kita bisa juga ditentukan oleh melatonin dan noradrenalin. Minimal ada 2 jalur lagi itu. Nah, tapi karena ini udah panjang, lebih baik nanti kita bahas khusus terpisah pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.